warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan tetap semangat pada pagi jelang siang hari ini. Sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa saya akan menyampaikan presentasi untuk hari ini adalah terkait atau tema tentang karakteristik perkembangan anak dan remaja dan penerapannya dalam pendidikan. Sebagai pengantar, saya ingin menyampaikan dua hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah alasan kenapa memahami perkembangan karakteristik perkembangan anak dan remaja itu penting. Yang kedua, kebutuhan-kebutuhan mendasar apa yang dibutuhkan oleh peserta didik di tingkat kanak-kanak maupun di tingkat remaja. Yang pertama, terkait dengan alasan kenapa memahami karakteristik perkembangan anak dan remaja itu penting bagi seorang guru ataupun calon guru. Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, memahami karakteristik perkembangan anak dan remaja merupakan salah satu kompetensi yang bisa dikatakan wajib atau harus dimiliki sesuai dengan kompetensi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi dalam bidang pedagogis dan dalam bidang profesional. Dan bidang pedagogis dan profesional di sini antara lain adalah memahami karakteristik perkembangan peserta didik baik pada tingkat kanak-kanak maupun remaja. Kedua, dengan kita memahami karakteristik perkembangan anak dan remaja, kita juga nantinya akan memahami kebutuhan peserta didik, yaitu kebutuhan yang bersifat mendasar. Dan berikutnya adalah yang ketiga, dengan memahami karakteristik perkembangan peserta didik baik tingkat kanak-kanak maupun remaja, akan memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan proses pembelajaran, merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dengan pendekatan strategi dan model atau metode yang sesuai dengan spesifikasi atau karakteristik dari anak-anak dan remaja sebagai peserta didik. Yang kedua, sebagai pengantar pada pertemuan secara daring ini adalah kebutuhan-kebutuhan mendasar dari peserta didik. Ada beberapa kebutuhan mendasar dari peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah atau di institusi pendidikan. Pertama adalah kebutuhan akan agama atau moralitas. Jadi peserta didik itu membutuhkan bimbingan, tuntunan dan sekaligus teladan dari guru agar tumbuh moralitas atau sifat keagamaannya sehingga mampu dimanifestasikan atau diwujudkan dalam perilaku keseharian baik ketika berada di sekolah maupun berada di lingkungan dia tinggal atau hidupnya. Yang kedua adalah kebutuhan akan jasmani, bahwa pada perkembangan anak-anak maupun remaja adalah fase di mana secara fisik mereka juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dibanding pada masa dewasa atau apalagi pada masa lansia nanti. Nah, perkembangan secara jasmani pada anak-anak dan remaja sebagai peserta didik ini perlu mendapatkan support atau dukungan dari guru, sehingga dalam proses pembelajaran juga tetap harus memperhatikan aspek jasmani dari siswa. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang. Ini juga hal yang sangat penting ketika seorang guru berada di dalam sekolah atau dalam lingkungan pembelajaran, perlu menunjukkan secara real, secara nyata rasa kasih sayangnya pada setiap siswa. Bahkan ada semacam konsep bahwa seorang guru ketika berada di dalam sekolah atau dalam lingkungan pendidikan, maka dia adalah sekaligus sebagai orang tua siswa, sehingga sebagai seorang tua perlu menunjukkan rasa kasih sayang kepada semua siswa tanpa membeda-bedakan jenis kelamin atau tanpa membeda-bedakan background dari peserta didik. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan penghargaan dalam kegiatan pembelajaran dan dalam rangka untuk memotivasi siswa
penghargaan adalah hal yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, yang khususnya di lingkungan pendidikan, di institusi sekolah atau madrasah. Penghargaan ini harus jelas ditunjukkan oleh seorang guru kepada siswanya apabila memiliki prestasi dalam pengertian bukan hanya prestasi yang bersifat formal seperti dalam kejuaraan dan sebagainya, tetapi ketika ada kemajuan dalam hal tertentu, maka layak diberikan penghargaan, tidak harus dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk acungan jempol misalnya, atau menepuk pundaknya dan seterusnya. Berikutnya adalah kebutuhan akan rasa sukses. Ini juga salah satu kebutuhan mendasar pada setiap peserta didik, baik di tingkat kanak-kanak maupun remaja. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan untuk sukses atau berhasil dalam mempelajari sesuatu dalam belajar. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan rasa bebas. Pengertian rasa bebas di sini adalah dalam dunia pendidikan, sebagai seorang guru kita harus memberikan kesempatan seluas-luasnya pada peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan dan potensinya, sehingga bisa potensi dan bakatnya yang ada pada dirinya bisa tampil secara optimal atau bisa dioptimalkan. Inilah dua hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar sebelum kita memasuki materi inti tentang karakteristik perkembangan anak dan remaja dan penerapannya dalam kegiatan pendidikan.